Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan suatu video edukasi lagi tentang cara mencari referensi proposal penelitian. Jadi untuk teman-teman yang berada pada tahap proses penyusunan proposal penelitian, mungkin video ini menjadi rekomendasi untuk rujukan dalam mencari referensi untuk proposal penelitian teman-teman semua. Baik, jadi yang saya gunakan untuk mendapatkan referensi proposalnya adalah Google Scholar. Ini merupakan salah satu situs yang open source juga, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Ada berbagai macam situs yang bisa diakses secara gratis, hanya saja yang banyak digunakan dan sering sekali untuk mendapatkan referensi proposal penelitian yaitu Google Scholar. Nah, dalam Google Scholar kita akan menulis kata kunci. Sebagai contoh di sini saya menuliskan sistem informasi geografis. Jadi ini adalah contoh kata kunci yang menjadi bagian penting dalam proposal penelitian kita nanti. Jadi ada pilihan yang bisa teman-teman akses, yaitu ada pilihan kapan saja, ada pilihan sejak tahun 2022, 2021, dan 2018. Jadi teman-teman bisa pilih. Biasanya untuk Google Scholar jurnal ataupun referensi yang dimuat di dalamnya memiliki rentan waktu kurang dari 3 tahun belakangan. Jadi misalnya dari tahun 2018, 2021 sampai dengan 2022. Nah, ini adalah contoh salah satu jurnal yang dapat digunakan sebagai referensi proposal dengan kata kunci atau permasalahan temannya adalah sistem informasi geografis. Jadi teman-teman bisa ketikkan kata kunci permasalahan yang sesuai dengan proposal penelitiannya teman-teman. Ini sangat membantu ketika teman-teman belum memiliki suatu konsep untuk merumuskan judul dan belum sampai pada tahap proses penyusunan lanjut. Mencari referensi jurnal sangat penting karena jika tidak ada referensi yang mumpuni, maka semakin sulit untuk mendapatkan judul penelitian yang akan diteliti. Bisa juga teman-teman gunakan metode lain seperti melihat permasalahan yang ada di sekitaran tempat tinggalnya teman-teman. Namun yang saya rekomendasikan adalah banyak mencari atau banyak membaca referensi atau jurnal-jurnal penelitian yang bisa menjadi rujukan buat teman-teman untuk melakukan proses penelitiannya. Nah, ini adalah contoh jurnal yang diakses. Jadi di dalam Google Scholar teman-teman ada jurnal penelitian yang dimuat dalam bahasa Inggris, ada juga jurnal penelitian yang dimuat dalam bahasa Indonesia. Jadi tergantung teman-teman apakah memilih jurnal dalam bentuk bahasa Inggris atau memilih jurnal dalam bentuk bahasa Indonesia. Jika merasa jurnal dalam bentuk bahasa Inggris sedikit sulit dalam proses terjemahannya, teman-teman bisa memilih untuk jurnal yang dalam bentuk bahasa Indonesianya, sehingga lebih mudah untuk proses
rujukan referensinya. Nah, ini adalah salah satu jurnal penelitian yang dalam bentuknya bahasa Inggris. Jadi kenapa kita harus membaca jurnal? Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dalam mencari pokok-pokok proposal yang akan kita susun, kemudian rumusan dan judul yang akan kita pakai. Kemudian kita bisa mengakses jurnal dalam bentuk bahasa Indonesia. Contohnya di sini adalah jurnal informatika. Dengan judul jurnalnya teman-teman bisa lihat di monitor layarnya teman-teman semua. Yang paling penting adalah mencari jurnal dengan proses terakreditasi, minimalnya SINTA lah, SINTA 3. Nah, itu sudah bagus sebagai referensinya teman-teman. Ini adalah contoh jurnal dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu jurnal Scientist Research Publishing, itu nama jurnalnya teman-teman. Ini adalah contohnya, teman-teman bisa gunakan yang dalam bentuk bahasa Inggris maupun dalam bentuk bahasa Indonesia. Jika merasa sulit untuk melakukan proses penerjemahan, teman-teman bisa tonton salah satu video dalam channel ini yang akan membahas tentang cara untuk menerjemahkan jurnal bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan mudah. Baik, kita akan simpan dulu sebagai referensinya. Perlu diingat juga bahwa setiap referensi yang teman-teman simpan, jangan lupa untuk menyimpan situs atau alamatnya, karena kita mengaksesnya lewat online, maka teman-teman dianjurkan untuk menyematkan alamat jurnalnya. Di akhir video ini akan saya berikan contoh cara untuk mengakses atau menambahkan referensi untuk menjadi daftar pustaka nanti. Jadi di referensi itu teman-teman bisa masukkan websitenya, kemudian tanggal akses dan waktu akses. Jadi misalnya jurnal yang akan kita download diakses tepat pukul 12.20, maka proses penulisannya tergantung teman-teman punya latar belakang kampus, tapi untuk referensinya teman-teman bisa tambahkan website, kemudian dilanjutkan dengan penambahan tanggal aksesnya. Ini menjadi sangat penting untuk melengkapi referensi dalam daftar pustaka yang akan ditulis nanti pada proses penulisan proposal penelitian teman-teman. Mohon maaf jika dalam video ini suara saya kurang terdengar seperti biasanya, karena memang keadaannya lagi kurang fit sehingga suaranya seperti yang teman-teman dengar sekarang. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman, sehingga dalam video ini ada manfaatnya yang dapat teman-teman ambil dan menjadi rujukan untuk pencarian referensi di Google Scholar. Nah, inilah contoh penulisan referensi